Saudara-saudara, sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, klik lonceng notifikasi, di like, dan dibagikan kepada yang lain, agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan tema berjalan dalam kekekalan bersama Yesus. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara bahwa manusia Adam dan Hawa diciptakan pada hari terakhir atau hari ke-6? Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan cakrawala, bulan dan bintang-bintang. Tuhan menciptakan laut dan semua yang berkeriapan, makhluk hidup yang berkeriapan di dalamnya. Tuhan menciptakan daratan, pohon-pohon. Tuhan menciptakan hewan-hewan, baik itu hewan melata, hewan berkaki 4, dan lain-lain. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan segalanya, fasilitas yang ada di Taman Eden. Saudara, setelah itu Tuhan menciptakan manusia dengan diberikan kekekalan hidup. Dengan diberikan kekekalan hidup. Dan setelah itu Tuhan menempatkan mereka di taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan pada waktu itu saudara-saudara, Tuhan juga memperlengkapi mereka dengan berbagai fasilitas di Taman Eden yang telah diciptakan oleh Tuhan. Dan saat itu tidak ada pembatasan umur. Umur belum dikenal pada waktu itu. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada duka cita, tidak ada kebencian, tidak ada kesedihan, tidak ada kutuk. Tidak ada bencana-bencana yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara. Tetapi yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, dan kepastian hidup yang kekal. Betapa luar biasa rencana Allah kepada manusia, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika manusia memberontak kepada Allah dengan memilih mengikuti keinginannya sendiri dan bukan lagi kehendak Tuhan, maka ketakutan, penyakit, kematian, kesedihan, tangisan, dan berbagai kutuk, saudara, berbagai bencana datang ke bumi ini. Dan saudara-saudara yang sangat menyedihkan, Tuhan mencabut kekekalan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan pada waktu itu, saudara yang dikasih Tuhan, umur mulai dikenal. Ya. Ini berarti saudara, bahwa Allah membatasi umur manusia dari kekekalan menjadi 969 tahun umur manusia pada waktu itu, yaitu Metusalah. Paling tinggi umur waktu itu 969 tahun.
Dan setelah itu dengan berjalannya waktu dan dosa semakin bertambah-tambah, umur manusia semakin turun. Sehingga kita bisa menemukan, saudara-saudara, Tuhan membatasi umur manusia 120 tahun. Jika saudara baca dalam Kejadian 6 ayatnya yang ketiga. Karena dosa semakin bertambah-tambah, maka Tuhan berkata umur manusia hanya 120 tahun. Dan terus menerus, saudara, dengan dosa semakin bertambah, maka akhirnya dalam Mazmur, kitab Mazmur, pemazmur berkata bahwa umur manusia menjadi hanya 70 tahun, ataupun kalau ada bonusnya 80 atau sampai 90-an tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah realitas kehidupan manusia. Kekekalan yang Tuhan berikan kepada manusia, saudara, menjadi hilang. Dan kematian terjadi dalam hidup manusia. Saya mau berkata bahwa segala sesuatu di dunia ini akan berakhir, saudara-saudara. Segala sesuatu di dunia ini akan berakhir. Siapapun saudara, engkau orang yang tenar, engkau orang yang kaya, engkau yang hari ini mungkin cantik atau ganteng, engkau orang terkenal, siapapun, apapun status hidupmu, suatu ketika kita akan berakhir. Dan dunia ini juga, dan jagat raya ini, saudara-saudara, akan berakhir. Saudara, ini berarti bahwa dosa telah membuat hidup manusia hanya sementara di dunia ini. Kita hanya sesaat saja, saudara-saudara. Oleh sebab itu Rasul Yakobus berkata dalam Yakobus 4 ayat 14, di sana berkata, jadi apa arti hidupmu atau hidup manusia? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi saya mau berkata betapa singkatnya hidup manusia. Betapa singkatnya manusia di bumi ini, saudara-saudara. Apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini, saudara, ya? Hidup kita hanya sementara. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh pun demikian. Kasih Bapa, anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan manusia yang berdosa ini. Sehingga firman Tuhan berkata dalam klimaksnya, Yohanes 3:16 di sana berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan dalam Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 1 Yohanes 5 ayat 11 berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, yaitu hidup itu, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Saudara, ini berarti bahwa kekekalan hidup yang sudah hilang itu karena dosa manusia dikembalikan oleh Tuhan. Gambar dan rupa Allah yang telah hilang dari manusia dikembalikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, melalui kematiannya, bahkan melalui kebangkitannya. Sehingga saya mau berkata hari ini kepada kita semuanya, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi hidupnya, bertobat dan menerima Yesus,
maka dia akan menikmati kekekalan hidup di surga. Dia akan menikmati hidup yang kekal bersama Yesus di surga. Dan kekekalan itu bukan dinikmati di dunia ini, tetapi nanti di surga, saudara-saudara, ya, apabila kita setia. Dan untuk masuk surga, saya berkata, hanya berada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu dalam Yohanes 14:6 berkata, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, siapapun yang mendengarkan, menonton video ini, saya mau berkata, hanya Yesus jalan satu-satunya ke surga. Dan hanya Yesus, di dalam Yesus kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu hal yang terpenting dalam hidup ini, saudara-saudara. Selama Tuhan izinkan kita di dunia ini, selama Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita dengan menyadari bahwa hidup ini hanya singkat, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Apa yang kita harus lakukan? Mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita mengisi hidup ini dengan perkara-perkara yang bernilai kekal dan abadi. Mari kita hidup benar. Berhentilah berbuat dosa dan senangkanlah hati Tuhan. Mari kita menyimpan harta di surga. Jangan kita hanya disibukkan dengan berorientasi, dengan hanya disibukkan mengumpulkan harta di dunia yang hanya sementara ini, saudara-saudara. Saya tidak melarang saudara kaya. Saya tidak berkata tidak boleh banyak uang, tidak boleh memiliki fasilitas. Tapi mari tujukan hidupmu selama ada kesempatan ini untuk menyimpan harta di surga. Dan harta di surga itu salah satunya adalah, mari kita menjadi saksi Kristus, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan, dibawa kepada Kristus. Itulah harta yang luar biasa yang kita simpan untuk kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan bersama Yesus dalam hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa di dalam Yesus kami beroleh hidup, dan hidup itu sifatnya kekal. Sebagaimana Adam dan Hawa ketika mereka belum jatuh dalam dosa, mereka berjalan dalam kekekalan bersama Yesus. Dan demikian juga hidup kami. Ketika kami datang kepada Yesus, memberi hidup kepada Yesus, dalam kesempatan hari-hari ini hanya singkat, hidup ini hanya singkat sementara, tapi kami mau manfaatkan untuk memberi hidup ini kepada Yesus dan menyenangkan Tuhan dengan melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang mendengarkan.